Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan yang kelima ini, yaitu kita lanjutkan dengan pembahasan pernyataan atau perintah untuk looping atau untuk pengulangan, yaitu pernyataan while and. Bentuk umum daripada pernyataannya atau perintahnya adalah while, kemudian ekspresi logika, kemudian beberapa pernyataan, dan ditutup dengan and. Sama seperti for dan and kemarin, juga digunakan untuk mengerjakan perintah pernyataan 1, 2 sampai n ini berulang-ulang. Tetapi bedanya di sini kalau for dan n itu jumlah pengulangan kita itu kita ketahui. Misalnya 1 for i sama dengan 1.10. Berarti kita mengulangnya sebanyak 10 kali. Jadi i-nya itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tetapi kalau dalam satu kondisi di mana kita tidak tahu berapa banyak kita harus mengadukan pengulangan, tetapi kita ada syaratnya, maka yang lebih pas itu digunakan perintah while and. Jadi cara kerjanya, selagi ekspresi logika ini benar, maka kita kerjakan pernyataan 1 sampai n. Kalau ekspresi logika ini salah, maka dia akan keluar dari looping ini. Jadi logikanya seperti ini. Syaratnya dites dulu, logikanya benar apa tidak. Kemudian kalau benar, oke, dikerjakan. Kemudian dicek lagi syaratnya apakah masih memenuhi. Kalau dia masih memenuhi, dikerjakan lagi. Kemudian apabila dia sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka berhenti loopingnya. Nah, sepertinya di dalam looping sini pun sebenarnya kita bisa hitung berapa kali kita melakukan pengulangan ya, dengan ada tambahan variabel, misalnya counter sama dengan counter plus 1. Jadi sekali dia masuk, counter itu akan bertambah terus, dimana counter awal itu 0, itu boleh. Jadi sebenarnya kita juga bisa nanti bisa tahu berapa kali kita sebenarnya looping. Tapi itu di dalam setelah dikerjakan. Tapi kalau for itu dari luar, kita sudah tahu berapa kali kita akan mengadakan pengulangan. Nah, di sini saya akan mengambil contoh cara membuat tabel. Membuat tabel menggunakan while, di mana kita di sini diminta untuk membuat tabel konversi radian dari derajat ke radian. 1 derajat itu berapa radian, 10 derajat berapa radian, dan seterusnya. Apakah dia intervalnya 10 atau 60 atau 1 gitu ya. Nah, kita diminta untuk membuat tabel konversinya. Nah, kalau menggunakan for itu kita harus tahu intervalnya lebih dulu berapa gitu, dan jumlah pengulangannya juga bisa kita tahu. Tapi di sini tidak perlu kita mau berapa kali, yang penting mulainya berapa gitu, mulai dari 0, kemudian kita hitung. Kemudian nah di sini degree-nya mula-mula 0 ya. Kemudian dibuat syarat apakah degree atau derajat ini lebih kecil daripada 360 sama dengan oke, benar. Oke, dikonversi, dicetak, kemudian nah ini ditambah lagi, dinaikkan intervalnya per 10. Berarti kalau tadi 0, sekarang 10, dicek lagi di sini, ini masih benar, berarti masih dilakukan terus. Lama-lama degree ini kan 360 gitu, masih oke. Nah, tapi setelah dia kerjakan lagi semuanya ini, pas di bawah sini kan 360 ditambah 10, 370, pas dia cek ke sini 370 itu sudah melanggar syaratnya, maka dia berhenti. Ini ada 2 versi saya buat. Satu, coba kita lihat di sini, menggunakan pi, standar pi ya, ini rumusnya. Pi bisa menggunakan angka 3,141593 dan seterusnya, atau bisa menggunakan fungsi bawaan daripada MATLAB itu pi ya.
Pi sendiri. Oke, nanti saya tunjukkan di sini ada program konversi. Oh ini, konversi. Ini program yang saya tunjukkan ya. Ini konversi programnya. Jadi ini saya menggunakan pi ya. Ini derajat awalnya. Jadi waktu dia pertama kali nanti akan mencetak nilai derajat dan radian. Ini saya langsungkan saja. Tuh hasilnya. Konversi, tabel konversi derajat dan radian. Ya. Ini intervalnya 60. Jadi hampir sama dengan perintah for ya. Perintah for. Oke. Kemudian berikutnya ini cuma dua versi saja, kita pakai angka, ini pakai pi. Kemudian apa yang lain itu adalah aplikasinya dalam menghitung limit. Dimana biasanya kita punya permasalahan seperti ini, kita punya fungsi seperti ini fungsinya. Ini fungsi yang mau dihitung, dimana X ini menuju angka 0, menuju angka 0. Bisa 0, bisa bukan 0, bisa angka 4 dan sebagainya. Untuk contoh ini kebetulan angkanya menuju 0. Nah, bagaimana caranya? Kita tidak bisa memasukkan 0 langsung di sini, karena kalau dia 0, 1 dibagi 0 tidak berimbang. Jadi tidak bisa kita berkati 0 ini baik dari sebelah kiri dari besar ke kecil atau dari kecil ke menuju 0. Bisa dari min sekian sampai menuju 0 atau dari plus sekian menuju 0. Nah, begitu biasanya limitnya. Nah, jadi kita akan menghitung nilai fungsi ini untuk X yang berubah-ubah nilainya. Kita ambil sebuah angka, kemudian bagaimana caranya dia supaya cepat menuju 0. Supaya cepat menuju 0 ini 1, mula-mula kita ambil 1 boleh. Kita bagi, jangan dikurang. Kalau dikurang dia lama dia. Dikurang 0,01, tapi yang lebih cepat itu dibagi ya. Dari 1 dibagi 10, jadi 0,1 dibagi 10 lagi 0,01, 1/100, 1/1000 dan 10 dan seterusnya. Kemudian masalahnya kita mau berhenti kapan gitu, karena tidak mungkin menuju 0. Kalau menuju 0 nanti waktunya tidak berimbang. Kita akan melihat angka limit itu apakah sudah stabil atau belum, yaitu membandingkan antara dua nilai fungsi ini yang berdekatan. Misalnya yang ke n dengan n plus 1, kalau misalnya selisihnya itu sudah memenuhi syarat tertentu yang kita tentukan, misalnya selisihnya ketelitiannya sampai 5 angka desimal atau toleransinya misalnya 10 pakai 5, min 5 dan seterusnya. Nah, itu akan
akan merupakan kriteria kita berhenti dan menunjukkan ketelitian. Tentu kalau dia toleransinya makin kecil, tentu dia makin teliti, tapi logikanya iterasinya akan menjadi lebih panjang. Ini saya kasih contohnya ini. Ini yang perlu saya nyatakan, ini X awalnya 1 ya. Ini X awal 1. Kemudian bilangan E5 dan selisih 2 ini hanya bilangan pembantu. Mungkin saya skip saja yang sebelahnya. Nah, ini program yang benar. Ini di listing di editornya. Jadi X1 ini karena kita sebagai awal X-nya, khusus untuk yang ini. Tapi sebenarnya target kita adalah 0. E2 adalah bilangan pembantu, karena kita mau menghitung selisih antara nilai yang sekarang dan nilai yang sebelumnya. Maka kalau nilai sebelumnya belum tahu, ya kita kasih saja nilainya sembarang saja. Ya. Selisih ini juga sama. Toleransi, nah inilah yang tadi yang sebetulnya kita tentukan sendiri seberapa besar selisih antara dua nilai yang berdekatan dari nilai fungsi tadi. Oke. Nah, iterasi ini adalah, nah ini counter untuk menghitung berapa kali iterasi yang sudah kita lakukan dalam menghitung limit ini. Nah ini, jadi ini logikanya selisih dan toleransi. Jadi selisih memang kita buat 1, toleransi kecil. Jadi selisih lebih besar daripada toleransi, benar kan dalam kondisi ini. Jadi memang ini sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga selisih itu lebih besar dari toleransi, sehingga kondisi ini benar. Oke, sekarang kita mulai dengan sini. Apa ini? Ini sudah mulai menghitung counter iterasi. Berarti ini iterasi pertama. Kalau pertama kali ini iterasi, karena iterasi awal itu 0. Maka iterasi sama dengan iterasi per 1 berarti 0 tambah 1 iter. Iternya 1. Jadi iterasi awal. Nah ini yang saya bilang tadi. X sama dengan X dibagi 10. Apa artinya ini? Ini artinya X akan menuju target, menuju 0. Ya. Ini hitung rumusnya. Ya. Ini rumusnya. Karena kalau kita tidak menggunakan pembagi, itu akan lama. Misalnya kita X sama dengan X min 0,00001. Itu lama sekali dia. Yang paling cepat itu adalah X dibagi 10. Karena habis misalnya 1, dia langsung 1/10. Habis 1/10 kalau diulang lagi, dia menjadi 1/100 dan seterusnya. Oke, ini nilai X kita yang kita dapat. Ya. Selain dari X, ini X1 yang awal tadi. Jadi ini berarti di sini 10, 1/10. Kalau ini kita ambil 10 ya tentu dia 1. Tapi dia akan cepat karena dibagi 10 ya. Nah, mau bagi 100 ya mungkin bisa juga sih. Tapi lebih baik 10 saja karena ini akan terlihat perubahan. Nah, kemudian kita menghitung fungsi. Nah, ini saya tulis seperti ini. Artinya apa? Ini fungsi yang sebenarnya kita tulis di sini. Ya. Nah, fungsi yang mau dicari limitnya. Ini kita ketik di dalam program. Nah, cuman hati-hati, ini hanya sebagai contoh awal. Karena kalau fungsi kita beda, maka ini harus kita ganti. Berarti program kita harus kita buka, kita ganti dulu. Nah, ada satu cara yang lain yang nanti saya tunjukkan versi kedua, di mana fungsi ini juga merupakan input atau sudah kita loading, kita ketik dulu di command window fungsinya, sehingga di sini kita tinggal memanggil namanya saja, kemudian tinggal memasukkan variabel bebasnya. Oke lah, ini sebagai contoh. Nah, ini saya bilang tadi, selisih kita perbaharui. Apa ini? Jadi selisih ini adalah selisih antara nilai yang sekarang ini, F ini adalah sekarang tuh, ini, dan E itu apa? Nilai yang sebelumnya. Makanya kita buat berapa saja nilai, sehingga kita mungkin nilainya bisa negatif, positif, maka kita ambil absolut ya. Ini, maka kita ambil absolut. F dan E selisihnya ya. Kemudian ini hanya untuk vektor saja untuk menampilkannya. Kemudian
setelah ini kita change, kita ganti E yang lama itu diperbarui, yaitu dengan ini E sama dengan F. Jadi F yang baru didapat setelah keluar ini kita change, kemudian dia akan cek lagi. Nah, kalau selisih toleransi masih lebih besar toleransi, maka dia masuk iterasi kedua. Ya tentu dia akan begitu terus sampai kapan? Sampai dia nanti selisih ini kan makin lama makin kecil, karena F dan E ini makin mendekati nilainya. Kalau awal tadi kan 2 dan F tidak tahu berapa, tapi lama-lama kan dia dekat, ya. Sehingga lama-lama selisih akan lebih kecil toleransi, maka dia akan stop, limit tercapai. Ini saya kasih contoh. Ini programnya, ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat ininya, kita bisa pause di sini, ya. Bisa pause, tambah pause sekadar untuk nyetopnya gitu. Jadi kita tahu nanti prosedurnya seperti apa. Ini, ya. Kita klik dulu. Coba kalau saya run pakai ini, tuh lihat 5.0. Iterasi pertama X-nya langsung dibagi 10, 1 tadi. Nah, ini limitnya dihitung. Oke. Tuh, saya kena pause tadi, dia berhenti. Nah, sekarang X menjadi 0,01. Kan X ini kan mau menuju 0. Menuju 0. Coba lihat. Limitnya sudah berubah. Kemudian, iterasi ketiga. Coba lihat, X itu sudah mengecil 0,01 dari sebelumnya. Kita lihat limitnya 2,7 sudah stabil, dan seterusnya. Nah, ini kita lihat nilai daripada limit ini makin lama makin stabil, desimalnya gitu, jumlah iterasi. Kapan dia berhenti? Ya karena kita sebut tadi toleransinya tadi 0,0 sekian, maka dia hitung dua selisih terakhir ini, angka ini, dan angka ini, apakah dia sudah lebih kecil dari toleransi. Nah, kelihatannya dia sudah, karena dia berhenti. Sebenarnya kita bisa juga print di samping sini nilai toleransinya sebetulnya. Saya bisa tambah di sini. Sebenarnya saya mau apa? Di sini berarti kalau ini F, saya bisa di sininya apa? Yaitu selisih lain. Selisih. Ya. Ini saya bisa tambahin satu lagi karena dia tiga ya. Iter X F selisih, jadi ininya juga harus 4. Ini saya bilang ini saja, misalnya pakai apa I saja. I. Ini saya tambahin limit, ini toleransi. Ya, toleransi. Oke, coba kita lihat. Meskipun mungkin agak ininya. Kita clear dulu. Oke. Tuh, toleransinya masih 0,5 ya, masih besar ya. Kemudian sini tuh toleransinya makin lama makin kecil, kita lihat tuh. Tuh, dia mencapai 1, E pangkat eksponen min 10 pangkat min 13. Sedangkan tadi yang ini toleransinya, ya. Ya, sudah kecil kali, yang ini masih besar. Ini selisih antara dua ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 memang ini. 11. Kalau kita mau kecilin ya ini tinggal didikitin saja.
Misalnya toleransinya 1E-6. Nah, dia akan cepat ini, ya, dibanding dengan yang tadi. Tuh. Tuh, hanya 8. Kalau yang tadi sampai 14 iterasi, ya. Ya, kira-kira gitu nih prinsipnya. Kemudian satu varian yang lain, bagaimana kalau fungsinya beda dan juga target X-nya juga beda, ya. Nah, maka kita akan lakukan sedikit perubahan di sini. Di sini sudah saya buat ini. Perubahan ini ntar saya tambah dulu, clear CLC. Ini saya buat versi yang beda. Pertama, ini ada petunjuk cara pakainya, ya. Cara pakai. Jadi di command window kita ketik dulu fungsinya seperti ini. Jadi pakai handle namanya. Ini bebas namanya apa saja. Kemudian saya pakai add kayak ini, kayak alamat email, ya. F mau G, mau H, mau apa terserah. Sama dengan, jadi harus add, kemudian kurung buka, X, kurung tutup, X. Ini apa? Ini namanya variabel bebasnya. Kemudian setelah itu spasi, dan kita ketik fungsinya seperti halnya kita mengetik fungsi di dalam MATLAB. Itu tanda aljabarnya harus diingat, ini pangkat, ya, dan seterusnya. Oke. Setelah itu baru kita jalankan program kita, namanya limit 00. Kemudian kita tanya ke user, targetnya mau berapa gitu, mau mendekati berapa X itu. Kalau tadi 0, ya, bisa juga bukan 0 gitu, yang lain, ya. Itu kita akan coba. Kemudian toleransi juga kita tanya ke user, sehingga programnya bisa lebih fleksibel. Kalau misalnya dia mau cepat, toleransinya ya tidak usah besar-besar, mungkin 10 pangkat min 4, tapi kalau mau teliti 10 pangkat min 10 gitu. Nah, kemudian nilai-nilai ini boleh saja, sembarang saja yang kita masukin. Nah, tapi X sama dengan 1 di sini, ini bukan pendekatan nilai X, ya, tapi ini apa di sini. Karena kita mau menghitung menuju target, maka X ini sebenarnya jadinya apa? Interval. Yang namanya target kita kan XT, bukan X. Kalau yang tadi memang kebetulan X-nya menuju 0, jadi makanya saya langsung. Tapi di sini X-nya tidak menuju 0. Nah, tapi dia menuju XT. Nah, di mana itu? Di sini. Jadi interval itu kita tambahkan di sini. Jadi pendekatannya di sini kalau secara matematik berarti kita mendekati dari sebelah kanan, ya, karena ditambah, ya. Kalau saya misalnya XT-nya min, maka kita mendekatinya dari sebelah kiri. Ya, ini. Fungsinya kita hitung lagi. Ini nilainya, kemudian selisihnya ini saya ganti FF karena jangan bertumpuk nama variabelnya. Tadi F-nya sudah diambil untuk fungsi, maka ini untuk konstan saja saya ambil tambah F depannya sih. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya coba praktekkan di sini, ya.
Ini saya tutup dulu karena terlalu banyak file yang dibuka. Ini yang tadi image 00, kemudian yang ini adalah yang sekarang. Oke. Sekarang coba saya run. Nah, sekarang ini sebagai contoh ya, kita bisa buktikan bahwasanya ini hasilnya sama dengan yang tadi. Misalnya saya run. Oke, ketik. Oh, sorry. Ini salahnya. Ini salahnya di mana? Saya belum mengetik fungsinya. Fungsinya ya. Saya tadi sudah nah ini ada sebuah fungsi yang akan kita hitung apa limitnya, di mana x-nya ini menuju 3 ya. Jadi di sini saya bilang f, boleh pakai spasi, kemudian sama dengan pakai add, kayak ini tadi, kayak apa, email ya. Nah, seperti inilah kita ngetiknya. Ini boleh titik koma, boleh tidak. Ini kalau saya tekan enter, maka akan tercetak seperti ini. Ini fungsi ini sudah ada. Nah, berarti fungsinya sudah ada. Sekarang saya tinggal panggil program saya. Limit 0. Saya tekan. Nah, sekarang saya mendekatinya 3 ya. 3, kemudian toleransinya misalnya 10 pangkat min E. 1E pangkat min 5. Ya. F sama dengan line 14. F apa ini? Oke, coba saya run yang ini ya. Kayaknya ada masalah ini. Tes. Aduh. Salah pula. Tes.
fungsinya tiga 1 min 6 ya, itu hasilnya benar. Oke, kita ganti saja fungsinya, nulisnya seperti ini. Ya, tulisannya ya tadi ya. Kita revisi saja yang ini. Jadi tidak begini. Jadi seperti ini. Nulisnya seperti biasa. Kemudian oke. Jadi ini tidak usah. Ini fungsinya tadi seperti ini, kita masukkan. Ini fungsinya, ini sini ya, oke. Mendekati 3, toleransi 1E min 6 ya, nilainya mendekati 2 ya, sama dengan yang tadi ya, sorry. Jadi ini di sini kita ketik sesuai pertama run ini ya, sorry, run ini, kemudian input data yang diminta. Oke. Jadi kalau saya lagi di sini, saya copy dulu ya, saya ulang lagi, serang run aja. Tiga 1E min 6 ya, oke. Nah, tetapi data ini semuanya hanya di layar ya. Bagaimana kalau misalnya datanya mau kita simpan dalam file? Nah, ini ada satu program, dari program inilah saya kembangkan lagi yang namanya program limit. Ini programnya ya. Dimana nanti di sini dia akan menanyakan beberapa input tambahan seperti nama mahasiswa, ini mahasiswa, file outputnya ya, kemudian fungsinya sama kayak tadi, kemudian juga target kita dan sebagainya. Kemudian dia akan menyimpan datanya di dalam file yang kita sebut tadi, dan juga akan
membuat plot perjalanan daripada nilai X itu menuju X target dan berapa limit yang dicapai. Ya, ini tambahannya seperti ini sebenarnya. Ini hanya tambahan seperti yang kemarin juga sudah di program poligon tertutup ya. Tapi di sini ada tambahan fungsi tadi, fungsi, kemudian ada ini F inline untuk mengkonversi fungsi itu menjadi, kalau ini teks dia menjadi fungsi yang sebenarnya ini sama yang tadi. Kemudian ini juga sama sebetulnya ya, sama, cuma ada tambahan di sini. Jadi kita bisa hitung apa nilai XP di setiap iterasi 1 sampai sekian banyak nilainya dan nilai Y-nya. Ini apa? Ini untuk plot, X plot dan Y plot. Karena X untuk plot itu X dan Y-nya harus berupa vektor. Ya, ini vektor untuk plot. Kalau yang ini itu menyimpan data tadi ke dalam file ya. Ini sama kayak tadi. Ini jawabannya. Kemudian ini grafik. Jadi plotnya sama seperti kemarin, grafik untuk poligon tertutup. Nanti ada ini grafik judulnya. Kemudian ini perjalanan X sepanjang dari pendekatan awal sampai menuju targetnya sesuai dengan toleransi yang diminta tadi. Oke. Jadi di sini saya tekan limit, fungsinya sama kayak tadi ya. Limit ketik nama misalnya Mr. X. Ini hanya ini saja. Nah, nama outputnya misalnya tes 2.m. Kemudian fungsi. Fungsi di sini seperti tadi itu nilai fungsinya yang mau dicari limitnya. Kemudian untuk nilai X-nya dikali 3, toleransinya 1, E pangkat min 6. Kemudian dia berhenti sejenak. Kemudian dapat hasilnya seperti ini. Kayak tadi ya, nilainya 2. Kemudian kita lihat ini perjalanan nilai daripada X tadi menuju targetnya. Targetnya kan 3 di sini. Dari sini awalnya, karena tadi intervalnya kan 1 dibagi 10, 3,1, kemudian turun dan seterusnya. Ini grafiknya seperti ini sampai dia menuju 3. Ini 3,1, kemudian 3,01 di sini. Kemudian makin lama makin kecil. Ini saya kasih ini koordinatnya. Ini X-nya 3 targetnya, dan ini nilai limitnya 1,2. Ya. Ini bisa kita buktikan apa nilai daripada fungsi ini secara perhitungan limit ya, dengan matematik. Ya. Misalnya kayak tadi ya, ini saya tunjukkan. Ini tadi ya. Nah, ini bukti secara manual perhitungan bahwasanya limit 1 plus X pangkat super X tadi yang soal kita ini tadi ya. Ini ya. Hasilnya adalah bilangan E sebenarnya, 2,78 tadi ya. Ini. Ini hitungannya. Dan ini apa hasilnya. Nah, jadi kesimpulannya limit 1 plus X pangkat super X, X menuju 0, mendekatkan itu nilainya adalah E. Atau bilangan alam 2,781 sekian ya. Jadi itu dulu kuliah kita yang bagian pertama ini. Nanti akan kita sambung dengan bagian yang kedua, di mana nanti akan saya jelaskan aplikasi daripada while n ini untuk menghitung akar persamaan dengan salah satu metode numerik, yaitu metode bisection method atau metode setengah interval. Kemudian setelah itu akan saya jelaskan ada PR, yaitu 2, satu PR berkaitan dengan menghitung limit, dan juga PR berkaitan dengan
metode bisection. Oke, kita lanjutkan dengan bagian kedua, kita istirahat sebentar. Baiklah, kita akan lanjutkan bahan kajian kita, yaitu melanjutkan contoh perhitungan tadi. Terakhir kita bicara masalah limit ya. Kita akan bicara masalah aplikasi lain daripada while n, itu dalam aplikasinya di analisis numerik. Salah satunya itu mencari akar persamaan. Misalnya di sini kita diminta untuk menulis program untuk mencari solusi atau akar persamaan fx dengan metode bisection atau setengah interval. Metode ini sudah dibahas di mata kuliah analisis numerik. Saya hanya akan mengulang kembali, kira-kira metodenya seperti ini. Fungsi ini kita bisa gambarkan di dalam sistem salib sumbu x dan y. Ini gambar fungsinya. Yang namanya akar itu adalah ini ya, titik. Ini namanya akar ya. Kita mau mendekati nilai akar itu dengan metode bisection atau setengah interval. Jadi pertama ini yang kita akan tuju solusinya. Pertama kita ambil sebuah nilai x yang kira-kira posisinya itu di sebelah kiri titik yang mau kita mau cari. Ini TKI ini adalah nilai x pada sumbu x dan posisinya berada di sebelah kiri akar yang mau dicari. Dan kita hitung kalau x-nya sebesar TKI, maka nilai y-nya adalah FKI. Tinggal memasukkan nilai TKI di dalam fungsi ini, maka didapatkan FKI. Kemudian kita ambil satu titik lagi sebelah kanan jatuhnya. Begitu juga sama, kita hitung FKA, nilainya berapa. Kemudian kita ambil titik tengahnya antara TKI dan TKA, yaitu TKI TKA ditambahkan dan dibagi dua, itu dapat titik tengah ya, ini titik tengah TI. Kemudian dengan nilai TI ini kita hitung F, nilai fungsinya. Nah, TKI T tengah ini bisa jatuhnya di sebelah kanan, bisa jatuhnya sebelah kiri, tergantung fungsinya ya. Kebetulan untuk di gambar ini titik tengah ini jatuhnya di sebelah kanan titik yang mau kita tinjau. Maka kalau posisinya seperti ini, maka yang FKA ini digeser menjadi FTI ini digeser menjadi FKA untuk langkah selanjutnya. Ini menjadi TKA untuk iterasi yang berikutnya. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita cari yang ini tetap yang sebelah kiri. Kita cari titik tengah di antara nilai TKI dan TKI yang baru ini. Kita ambil mempunyai sini jatuhnya ya, jatuhnya di sebelah kiri dari titik yang mau tinjau. Berarti titik ini yang bergeser menjadi TKI yang baru. Begitu seterusnya sampai kita bagi dua ini, sampai kita mendekati nilai ini. Tinggal kita menentukan apakah mau jumlah iterasinya yang kita tentukan atau toleransinya, maksudnya nilai T ini kan nanti dapat T tengah yang baru atau akar, mendekati akar yang baru dengan akar yang lama itu seberapa besar selisihnya. Makin kecil selisihnya itu makin teliti, makin mendekati ini. Begitu seterusnya. Jadi kalau secara algoritmanya seperti berikut. Jadi kita pertama masukkan nilai titik ujung kiri dan titik ujung kanan dari interval yang akan dicari. Kemudian nilainya disimpan sebagai probability kiri dan titik kanan. Kemudian hitung nilai fungsi ya, tinggal masukkan nilai itu saja ke fungsinya.
Kemudian kita kalikan. Kalau misalnya dia antara Y, F kiri dan F kanan itu positif, maka masukkan nilai baru, karena dia berarti pada posisi yang sama, di sebelah kiri semua atau sebelah kanan semua. Tapi kalau nilainya berbeda, berarti dia memang interval yang kita coba itu berada di antara kiri dan kanan titik yang kita mau cari, sehingga kita bisa lanjut. Ini langkah-langkahnya secara flowchart seperti ini. Nah, ini kebetulan flowchart untuk kalau kita menentukan toleransi ya. Jadi ini kita baca TKI tekanan, kemudian nilai fungsinya, kita tes apakah dia lebih besar daripada 0. Kalau dia lebih besar 0 berarti kan positif ya. Kita harus baca ulang, karena ini TKI dan TKI ini adalah nilai estimasi, nilai dugaan. Kita belum tentu benar gitu, karena seperti tadi ya, belum tentu dia sebelah kiri dan sebelah kanan titik yang mau dicari. Mungkin di sebelah kiri semua atau sebelah kanan semua, makanya harus dicoba-coba. Nah, setelah dia dicoba-coba, kalau dia salah berarti kan memang ini berarti dia negatif, berarti titik yang mau kita tinjau itu memang berada di dalam interval yang telah kita tentukan tadi. Kemudian kita tentukan toleransi kita. Ini selisihnya hanya untuk membantu saja, 1. Kemudian selisihnya supaya dibandingkan. Kalau ini sudah pasti otomatis benar ya, otomatis benar, maka dia akan hitung nilai tengah, hitung FT, kemudian dicek apakah FT tidak sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, ya berarti selesai, jawabannya sudah itu. Tapi kalau dia benar tidak sama dengan 0, kita harus ulang lagi menghitung nilai hasil ini. Kemudian kita tes lagi apakah dia lebih kecil daripada 0 ya, ini sehingga dia bisa dicek yang mana yang mau dipindahkan, apakah yang sebelah kiri menjadi titik tengah, posisi mengganti titik tengah yang baru didapat, atau yang sebelah kanan. Kemudian ulang lagi di sini dan seterusnya sampai satu saat dia akan dua nilai yang berdekatan itu akan lebih kecil daripada toleransi, seperti kita menghitung limit tadi itu di bagian pertama. Jadi ini saya sudah buatkan pertama kalau kita pakai nilai toleransi. Nilai toleransi ini programnya. Pertama seperti biasa clear ini untuk membersihkan layar. Nah, di sini fungsinya kita minta sebagai input ya, karena seperti kita menghitung nilai limit sebelumnya, itu nilai fungsi itu berupa input ya, berupa input. Karena kalau tidak input harus ada di dalam program, itu kalau inputnya berubah kita repot mengganti fungsinya ya. Jadi lebih baik kita sebagai input. Ini di sini ditanya fungsinya, inputnya sebagaimana biasa seperti limit yang kita bicarakan bagian pertama tadi. Ini kemudian kita input nilai awal. Nah, nilai awal ini nilai perkiraan, dan B juga sama, kiri dan kanan maksudnya AB nya. Kemudian toleransi juga kita tentukan. Kemudian di sini ngecek apakah dia di sisi yang berbeda dari titik yang mau kita cari, apakah dia berada di kiri dan di kanan AB itu, atau dia satu sisi. Kalau sisi berarti dia positif toh, dia negatif semua nilai Y-nya itu, atau positif semua. Kalau dikalikan kan positif, jadi kita harus masuk ke nilai yang baru, ditanya lagi nilai yang baru. Kalau dia sudah negatif baru oke. Selama ini belum oke, masih sama-sama positif, kita harus ulang terus ininya, itu nilai awal A dan B. Nah, baru setelah itu kita melakukan perhitungan metode bisection. Ini hanya untuk mencetak tabelnya saja, beberapa tabel. Jadi mula-mula
I1 ini untuk counter saja berapa banyak kita melakukan iterasi. Ya, I1 awalnya pertama. Nah, kalau pertama seperti tadi langsung titik tengahnya itu adalah A plus B dibagi 2, sedangkan X yang lama kita anggap sebagai A itu yang lama. Jadi kita cetak di sini nilainya. Kemudian kita cek apa X rata-rata atau X root yang tengah tadi dikurang X lama kita anggap dibagi XR, apakah lebih besar daripada toleransi. Kalau iya, maka kita cek apakah dia di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Ya. Kalau ini berarti dia berada di sebelah kiri, maka kita geser A menjadi XR. Kalau sebaliknya, maka B yang jadi XR tadi, seperti tadi. Nah, ini untuk counternya. Kemudian ini di change, yang apa XR lama itu diganti dengan XR yang baru ditemukan. Sedangkan XR itu adalah A plus B dibagi 2. Seperti itu. Ini XR ini untuk pembagi yang ini. Sekarang kita coba programnya ini. Yang awal tadi ya. Yang ini. Ini programnya. Yang mau dicari adalah fungsi ini fungsinya ya. Ini fungsinya, saya copy dulu kan sudah saya jalankan tadi. Kemudian ini saya clear dulu. Ini saya CLC. Oh sorry, clear, oke. CLC. Nah, saya panggil programnya karena programnya sudah ada. Jadi saya langsung run saja. Nah, di sini dia tanya nilai fungsi. Kita ketik seperti biasa atau saya tadi langsung copy paste. Jadi ini harus seperti ini ya. X titik pangkat 5 kemudian X. Karena dia functionnya ini pakai pangkat, maka ini seperti ini ngetiknya. Nah, kemudian kita ditanya nilai awalnya 0, nilai B-nya 1. Jadi di antara 0 sampai 1. Nilai toleransinya 1 I pangkat minum, 10 pangkat minum. Kemudian kita tekan enter, kemudian akan muncul tabel. Dan ini hasil perhitungannya, iterasi kesekian. Iterasi awal tadi kan 0 dengan 1 ya, XR-nya 5. Errornya 1, karena perhitungan error tadi rumusnya adalah XR dikurang R all dibagi XR ya. Jadi ini dikurang ini dikurang ini ya, dibagi dia sendiri ya, makanya 1 errornya ya. Makin lama dia makin muncul. Kita lihat di sini pada iterasi yang ke-21 errornya sudah mendekati atau lebih kecil daripada toleransi yang kita kasihkan tadi, sehingga ini hasilnya XR nya sama.
Kemudian juga kita bisa yang berikutnya, yaitu dengan jumlah iterasinya kita tentukan. Ya, kalau tadi kan iterasinya 21 ya, itu karena toleransinya tadi 10 pangkat min 6. Kalau mau cepat ya 10 pangkat min 4 ya. Coba kita tes lagi ya tadi. Ini. Dia akan lebih cepat. Fungsinya ini 0 tetap sama, cuman toleransinya misalnya 1E pangkat 4, jadi 10 pangkat 4, jadi lebih besar toleransinya. Kita lihat nanti tuh 14 ya, kalau tadi 21 dia sekarang jadi 14 ya. Nilainya masih stabil 3 angka, 3 digit ya, 3 digit, 3 desimal ya, begitulah. Kemudian kita akan bagaimana kita menentukan akar itu kalau jumlah iterasinya saya tentukan. Kalau tadi sudah kita coba 21 dengan apa? Ini saya print screen saja biar tahu bahwasanya sebagai perbandingan ya, sebagai perbandingan bahwa untuk nilai toleransi itu menentukan seberapa cepat nilai akar itu tercapai. Ini contoh. Nah, sekarang kita tes. Saya mau menentukan jumlah iterasi, misalnya 14 ya. Saya jalankan programnya, yaitu yang ini. Ini fungsinya sama. Dulu sering salah tadi. Nah, ini isinya jumlah iterasi misalnya 14 0 1. Yang kita lihat dari hasil ini sama ya. Jadi apakah kita mau pakai ini saja print apakah mau pakai nilai toleransi atau pakai jumlah iterasi, nilainya akan sama. Kali ini pakai toleransi 1 kali 10 pangkat 4 min 4, hasilnya sekian.
Kalau ini coba lihat 88692 ini. 88692 juga XR. Tapi kita tidak ada kolom lagi karena cukup, karena kita membatasi jumlah iterasi. Ya, jadi hasilnya sama. Nah, kemudian saya akan tunjukkan juga di sini ada program saya kembangkan. Jadi kombinasi ya. Jadi ini untuk perhitungan awalnya pakai jumlah iterasi, tapi untuk animasinya saya pakai toleransi. Sebenarnya ini tidak jauh beda ya, cuman untuk menggambarkan ini saja, iterasinya saja. Kalau mau disamain juga boleh, misalnya di atas juga pakai toleransi, di bawahnya juga pakai toleransi ya. Ini programnya sama saja, cuman dia akan ada animasi dan juga hasilnya akan disimpan di dalam sebuah file ya. Coba ya, programnya namanya bisectional n iter, jumlah iterasi n iter. Nah, di sini ditanya ada input tambahan ya. Jadi ini nanti untuk tugas, nanti setelah ini nanti akan saya jelaskan ada PR. Jadi Anda harus menggunakan program ini untuk menyelesaikan PR dari yang saya akan berikan di akhir kuliah ini. Misalnya nama, misalnya saya, ya pokoknya nama sesuai dengan nama masing-masing. Ini misalnya, nah nama outputnya mau disimpan di mana? Misalnya di section saya hasil. Saya kasih TTM supaya saya bisa buka nanti di editor ini. Oke. Kemudian, nah fungsinya, ini fungsinya sama kayak tadi. Sorry, ini ada kesalahan. Oke, tadi salah, itu saya lupa. Nah, fungsinya ini saya lupa mengcopy, biar kan agak panjang fungsinya. Oke, saya ulang lagi. Ini saya 1, 2, 3, 4, 5 namanya bisection saya hasil TTM. Nah ini saya copy paste. Jumlah iterasi baca saja dari 14 ya. Awalnya 0, B. Ini hasilnya seperti tadi, persamaannya sama. Kemudian kita lihat grafik.
Nah, ini ada animasi grafiknya ya. Kalau saya tekan enter, nah maka akan ada grafik animasi. Kita lihat di sini, ini titik-titiknya, sehingga dia menuju 0 nih. Ya. Tuh, ini ada titiknya. Ini yang harus saudara lakukan, dan semuanya itu nanti harus dibuat laporannya, baik hasil filenya. Kalau saya lihat hasil filenya di sini, big section saya hasil ya, ini namanya. Ini bisa di print, bisa pakai Word ya, atau juga bisa langsung dari sini ngeprintnya. Nilai awalnya, fungsinya di buat lagi di sini. Nanti tugasnya nanti harus buat ini akar persamaannya sekian. Ini yang namanya tadi ya, ini harus di print beserta grafiknya. Yang grafik tadi Anda yang ini tadi ya. Saya cepat saja fungsinya ini, hasilnya 10 misalnya, saya batasin aja lah, awalnya 0, ini 1, kesamaannya, grafiknya. Nah, ini harus Anda print, Anda lampirkan hasilnya. Coba kita lihat, itu titik-titiknya akan menuju titik tengah ini, titik akarnya ini. Kira itu animasinya seperti itu, nilainya. Bisa Anda print screen untuk dilaporkan di laporan PR. Nah, sekarang saya akan jelaskan PR-nya sendiri. Ini PR-nya yang ketiga, itu ada 2 soal ya. Ini soal 1, ini soal 2. Soal 1 ini Anda harus menghitung limit. Jadi masing-masing kelas ini soalnya lain-lain. Ada fungsi aljabar, ada fungsi trigonometri. Ya. Nah, ini selain Anda jalankan dengan program limit yang sudah saya tunjukkan bagian pertama tadi, Anda harus verifikasi secara manual. Ini dapatnya bagaimana ngitungnya. Soalnya kalau X dimasukkan 2 ini 0 per 0 semua nih. Ya. Nggak ada hasilnya, dia harus diurai untuk membuktikan maksudnya memang hasil kita benar. Tuh. Jadi tinggal dilihat saja masing-masing kelas ya. Ini Indralaya A, B, Palembang. Soal kedua, ini soal getaran. Sebenarnya ini soalnya masalah dinamika struktur, tapi sebenarnya yang penting ini ada persamaan. Jadi ini frekuensi alami dari getaran balok uniform yang terjepit pada salah satu ujungnya dan bebas pada ujungnya yang lain. Dapat dicari yang persamaan ini. Yang penting ini kan persamaan akar persamaan sebetulnya. Ya. Ini akar persamaan, dimana kita harus mencari nilai beta ini sehingga
hasilnya 0. Sedangkan L ini ada besarannya, dimana beta adalah rumus ini ya, rho omega kuadrat dibagi EI. L ini panjang balok yang di rumus ini ya, sedangkan rho ini berat jenis elemen balok atau density, omega adalah frekuensi dalam per second, radian per second, kemudian E ini dalam modulus dalam MPa, kemudian momen inersia dalam meter pangkat 4, panjang balok pangkat 4. Yang dimintakan adalah kita harus menetapkan nilai beta ini dari persamaan A ini sama A. Kemudian kita gunakan nilai beta itu untuk menentukan frekuensi alami balok. Kita gunakan metode bisection. Jadi kita anggap sajalah ini beta L ini sebagai X ya. Nanti betanya kan L ini berupa angka. Jadi kalau ada angka, jadi kalau misalnya 2 berarti ini 2X. Ini juga 2X gitu ya. Nah, kemudian dengan demikian Anda masukkan fungsinya di program bisection itu. Kemudian setelah dapat beta, maka beta itu rumus ini. Jadi nanti betanya angka, rho dimasukkan semua angkanya, mungkin omega kuadrat, bisa kita dari akar sehingga didapatkan frekuensinya. Omega ini frekuensi. Dengan rumusnya kan ini berarti rho dibagi, jadi omega kuadrat sama dengan beta dikali EI dibagi rho ya, kan semuanya itu ada. Ini besaran-besarannya ini sudah saya tentukan semua, misalnya untuk material ya, itu kaitannya rho dengan modulus ya, ini density-nya dalam kilogram per meter kubik, kemudian yang modulusnya dalam MPa, Newton meter kubik meter persegi, dalam Pascal ya, dalam Pascal. Kemudian untuk ukuran L-nya ini dalam meter, B dan H ini untuk ukuran untuk mencari inersia. Jadi berhubung dia persegi, nanti inersianya ada 1/12 BH pangkat 3. Jadi ini baloknya pipih gitu ya, bukan tegak tapi pipih ya. Kayak plat gitu ya. Ini jenis materialnya tinggal Anda masukkan. Jadi kalau kelas Indralaya berarti mengambil nilai rho dan modulusnya dari kelompok steel. Begitupun misalnya kelas Indralaya B dan seterusnya. Saya cuma pakai yang steel sama copper, yang aluminium tidak pakai ini sebagai tambahan informasi saya. Oke, jadi yang harus Anda lampirkan itu adalah perhitungan akhirnya yang ini, nomor beta ini untuk menentukan omega. Jadi jawabannya omeganya sekian gitu. Ya. Oke. Jadi inersia ini harus Anda hitung terakhir ya. Ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan pada pertemuan ini, dan pertemuan ini adalah pertemuan kuliah yang kelima. Jadi untuk bagian saya sudah selesai. Untuk selanjutnya nanti untuk kuliah selanjutnya akan diteruskan oleh dosen yang lain. Terima kasih.